Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Bapak Ibu. Untuk video kali ini nanti kami ingin fokus membahas bagaimana penerapan kurikulum merdeka di tingkat PAUD. Nanti ada 8 hal yang ingin kami bahas, kami hadirkan paket lengkap. Semoga bisa membantu mempermudah Bapak Ibu dalam penerapan kurikulum merdeka di tahun yang akan datang. Jangan khawatir Bapak Ibu, muatan kurikulum ini kami ambil dari sumber-sumber resmi, dari sumber-sumber valid, dari 8 peraturan perundang-undangan dan juga sumber valid lainnya. Untuk peraturan perundang-undangan nanti Bapak Ibu bisa lihat video sebelum ini, Bapak Ibu bisa download secara gratis, kami sudah sediakan di link deskripsi. 8 hal yang ingin kami bahas nanti. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kami ingin mengulas sedikit tentang pentingnya masa-masa PAUD, di mana masa-masa ini adalah masa periode emas, sangat penting sekali karena ini nanti sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan anak di masa yang akan datang. Kemudian untuk kedua nanti kami ingin membahas tentang karakteristik kurikulum baik secara umum maupun secara khusus di tingkat PAUD. Yang ketiga tentang membahas STPPA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Kalau di tingkat sekolah itu namanya SKL. Kemudian yang keempat nanti membahas tentang bagaimana struktur kurikulum di tingkat PAUD. Kami juga akan membahas bagaimana cara menganalisis capaian pembelajaran di PAUD, bagaimana penerapan bermain berbasis buku, dan bagaimana cara mengenalkan literasi dasar, yaitu melalui literasi dan STIMS di tingkat PAUD. Dan yang terakhir nanti kami ingin memberi gambaran bagaimana mengatur pembelajaran proyek di PAUD panjenengan semuanya. Untuk itu kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dari pendahuluan. Kita tahu semuanya bahwa di tingkat PAUD ini merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan sumber daya manusia sepanjang hayat. Usia dini merupakan usia emas tumbuh kembang anak, dan investasi pada usia ini merupakan investasi yang paling tinggi untuk memberikan kesan yang mendalam dibanding dengan investasi di seluruh periode siklus lainnya. Jika Bapak Ibu berhasil mendidik anak di tingkat PAUD, maka untuk tingkat-tingkat sekolah yang akan datang insya Allah akan lebih mudah. Kita jumpai fenomena anak-anak sekolah sekarang, bagaimana anak itu banyak yang membenci sekolah, banyak yang membenci pelajaran. Seandainya nanti di tingkat PAUD berhasil membuat anak cinta dengan membaca, cinta dengan buku, maka nanti di tingkat selanjutnya anak juga bisa meneruskan cinta dengan mata pelajaran, cinta dengan sekolah. Untuk itu salam takzim dari kami untuk jenengan semuanya, guru PAUD, guru TK, karena jenengan benar-benar jasanya luar biasa. Insya Allah jenengan akan panen pahala sampai hari kiamat. Jadi ilmu yang yuntafa' bih, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang banyak. Ada ungkapan menarik yang dalam bahasa Arab yaitu at-ta'allumu fis-shighar kan-naqshi 'alal hajar. Belajar di masa kecil itu seperti memahat di atas batu. Kalau belajar setelah dewasa itu seperti memahat di atas air. Memahat di atas batu memang susah, tapi kalau kita berhasil memahatnya, maka bekasnya, maka ilmunya akan tertanam selamanya di benak para siswa. Bahkan Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, inna fil jannati daron yuqalu laha darul farah la yadkhuluha illa man farroha sibyan. Di surga itu ada tempat wisata. Surga itu indah, tapi masih ada yang lebih indah lagi, yaitu tempat wisata di surga. Tidak ada orang yang boleh memasukinya kecuali man farroha sibyan, orang yang senang membahagiakan anak-anak. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi salam takzim dari kami. Insya Allah jenengan adalah calon ahli surga. Mari lebih semangat untuk mengajar anak-anak agar generasi bangsa Indonesia lebih baik, karena sangat ditentukan oleh bagaimana guru-guru mengajar di tingkat PAUD. Kita lanjutkan bagaimana karakteristik utama kurikulum merdeka. Sebenarnya ini sudah kami sampaikan di video-video kami. Nanti Bapak Ibu setelah melihat ini bisa ngecek di playlist. Ada beberapa video yang Bapak Ibu bisa tonton supaya nanti bisa lebih memberi pemahaman yang utuh tentang bagaimana penerapan kurikulum merdeka ini.
Kami singgung sedikit saja, karakteristik utama kurikulum merdeka itu ada 3. Yang pertama yaitu nanti berbasis materi esensial. Materi-materi yang diajarkan nanti materi pokok saja, tidak usah terlalu banyak materi, sehingga Bapak Ibu guru tidak perlu kejar tayang untuk mencapai target. Yang penting anak-anak itu bisa memahami materi-materi pokok, materi-materi dasar, dan bagaimana anak-anak itu bisa berliterasi dan bernumerasi. Kemudian karakteristik yang kedua adalah adanya fleksibilitas, baik itu untuk gurunya, untuk siswanya, bahkan untuk satuan pendidikannya. Artinya pemerintah ingin mengembalikan otoritas pengelolaan pembelajaran kepada setiap satuan pendidikan. Satuan pendidikan bebas berkreativitas, bebas menemukan inovasi sesuai karakteristik budaya, sesuai lingkungan, dan sesuai kebutuhan siswa di satuan pendidikan masing-masing. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa menciptakan keunikan yang bisa mencirikan kekhasan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Dan karakteristik yang terakhir adalah pembelajaran berbasis proyek. Ini maksud pemerintah adalah ingin menanamkan profil pelajar Pancasila dalam diri siswa. Boleh kita mengatakan ini ingin menanamkan karakter, boleh juga mengatakan ingin menanamkan akhlakul karimah. Kemudian untuk karakteristik kurikulum merdeka di tingkat PAUD paling tidak ada 4. Nanti yang pertama adalah PAUD merupakan fase fondasi meletakkan kesiapan bersekolah. Sekali lagi, kesiapan bersekolah, karena nanti calistung itu akan dimulai di tingkat SD. Apakah PAUD tidak boleh, apakah TK tidak boleh, nanti akan kita temukan jawabannya di akhir pembahasan. Karakteristik yang kedua nanti kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Dunia anak-anak adalah dunia bermain. Anak itu butuh bermain seperti kita orang dewasa itu butuh akan kerja. Kalau kita tidak kerja, kita akan stres. Anak-anak juga seperti itu. Kalau tidak bermain juga akan stres, akan menghambat perkembangan dirinya. Lah nanti lewat bermain itulah anak-anak secara tidak sadar mereka belajar banyak hal. Bagaimana cara belajarnya? Yaitu penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan anak. Boleh nanti mengenalkan huruf, mengenalkan angka, tapi lewat buku bacaan anak dan lewat bermain. Dan untuk pembelajaran berbasis proyek ini disusun untuk penguatan profil pelajar Pancasila, dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal, baik itu perayaan hari besar agama maupun perayaan hari besar nasional dan perayaan tradisi lokal. Kemudian kita lanjutkan bagaimana STPPA di tingkat PAUD. Kalau di tingkat sekolah itu namanya SKL. Setelah anak lulus PAUD itu harus bisa apa toh? Nah ini nanti yang akan kita bahas. STPPA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak, adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dicapai peserta didik di akhir jenjang. Perhatikan urutannya Bapak Ibu, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sekali lagi kalau di tingkat PAUD itu yang paling utama jangan dikejar pengetahuannya dulu, tapi sikapnya dulu, keterampilan, dan baru pengetahuan. Untuk STPPA di tingkat PAUD nanti ranahnya ada 6, yaitu nilai agama dan moral, nilai Pancasila, nilai fisik motorik, nilai kognitif, nilai bahasa, dan sosial emosional. Bagaimana ranahnya nanti di slide berikutnya. Untuk penjelasan 6 hal tadi bisa kita lihat di sini bahwa yang pertama itu mengenal dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak PAUD harus dikenalkan dia adalah sebagai hamba, dia memiliki Tuhan. Tuhannya itu siapa? Kemudian mengenal ajaran pokok agamanya, rukun. Kalau orang Islam juga bagaimana rukun Islam, bagaimana rukun iman, dan menunjukkan sikap menyayangi dirinya, sesama manusia, serta alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa melalui partisipasi aktif dalam merawat diri dan lingkungannya. Anak tidak hanya dikenalkan sebagai hambanya Tuhan, tapi juga mereka itu bertugas berfungsi sebagai makhluk sosial. Dan yang kedua, mengenali identitas diri, mengetahui kebiasaan di keluarga, sekolah, dan masyarakat, mengetahui dirinya merupakan bagian dari warga Indonesia, serta mengetahui keberadaan negara lain di dunia.
Artinya anak itu mengenal di keluarga itu dia sebagai apa, ada ayah, ada ibu, di sekolah itu dia sebagai siswa, ada guru, di masyarakat itu ada Pak RT, ada Pak RW, di tingkat nasional ada yang namanya presiden, ternyata wilayah itu luas sekali, dan juga dikenalkan bahwa selain Indonesia juga ada negara-negara yang lain. Yang ketiga, mengenali emosi, mampu mengendalikan keinginannya sebagai sikap menghargai keinginan orang lain dan mampu berinteraksi dengan teman sebaya. Namanya anak-anak pasti masih egois, kadang mainan itu diakui sebagai miliknya, kadang rebutan dengan temannya. Nanti juga dikenalkan bagaimana cara berinteraksi dengan teman, bagaimana cara berbagi, bagaimana berkomunikasi, nanti diajarkan di PAUD. Yang keempat, mengenali serta menghargai kebiasaan dan aturan yang berlaku. Di sekolah itu ada aturannya, berangkat jam berapa, kalau melanggar ini seperti apa. Nanti anak-anak diajarkan bahwa di dunia ini juga ada aturannya dan bagaimana cara mentaati, dan kalau melanggar harus ada punishment seperti apa. Serta memiliki rasa senang terhadap belajar, menghargai usahanya sendiri untuk menjadi lebih baik, dan memiliki keinginan untuk berusaha kembali ketika belum berhasil. Inilah tugas pokok jenengan Bapak Ibu, bagaimana anak-anak itu bisa cinta dengan belajar. Kalau kita pikir itu sayang sekali, anak-anak itu ketika kecil itu senang sekali dengan belajar. Ketika mereka bermain sepeda, mereka jatuh itu awalnya nangis tapi tidak putus asa, masih mau berusaha lagi, menangis, tertawa dalam proses belajar seperti itu. Kenapa kebahagiaan itu tidak hadir di sekolah? Apakah salah kita sebagai guru? Apakah salah sistemnya? Bapak Ibu bisa menjawab sendiri. Kita juga bisa melihat ketika anak-anak itu bermain masak-masakan, bermain rumah-rumahan, itu bagaimana mereka bergembira, bagaimana mereka bisa membagi tugas dengan temannya, bagaimana menikmati proses berhari-hari dalam permainan itu. Kenapa seperti itu tidak hadir di sekolah? Inilah tugas kita. Tugas kita sebagai guru bagaimana menghadirkan kebahagiaan di dalam sekolah, bagaimana menciptakan rasa senang terhadap belajar ke dalam diri anak-anak. Semoga nanti berhasil. Kemudian bagaimana struktur kurikulum di PAUD? Nanti kegiatannya ada dua. Yang pertama adalah kegiatan intrakurikuler dan yang kedua adalah kegiatan kookurikuler. Kegiatan intrakurikuler berarti kegiatan reguler Bapak Ibu, seperti pembelajaran seperti biasanya. Kalau kegiatan kookurikuler nanti adalah pembelajaran berbasis proyek. Kegiatan intrakurikuler ini dirancang agar dapat mencapai kemampuan yang tertuang dalam capaian pembelajaran. Intisari kegiatan ini adalah bermain bermakna sebagai perwujudan merdeka bermain, merdeka belajar. Dan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini tujuannya adalah untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada STPPA. Kegiatan ini dilakukan dalam konteks lokal perayaan Hari Besar. Nanti kegiatan proyek ini yang kita lihat yang utama itu bukan hasilnya tapi prosesnya. Bagaimana anak nanti bisa berkomunikasi, bisa bertanggung jawab, bisa melatih emosi, itu nanti yang paling pokok yang kita nilai, bukan hasilnya. Karena sekali lagi di dalam sekolah itu adalah sebuah proses. Nah, namanya proses pasti ada gagalnya. Jangan sampai Bapak Ibu memarahi anak karena gagal. Justru karena gagal itulah anak kita beri motivasi. Gagal itu bukan akhir sebuah perjuangan. Kalian harus tetap bangkit supaya nanti anak-anak ketika dewasa mereka terbiasa tidak takut akan gagal. Seperti tadi naik sepeda gagal tidak masalah. Yang penting berani lagi, nanti akhirnya juga akan berhasil. Kalau anak-anak Indonesia memiliki sikap seperti ini, menjawab soal salah tidak dimarahi guru, bahkan guru menganjurkan kalau kalian salah malah itu istimewa, insya Allah anak-anak Indonesia akan lebih hebat. Amin, Allahumma amin. Untuk alokasi waktu PAUD nanti usia 3-4 tahun minimal 360 menit per minggu. Ketika kita melaksanakan pembelajaran itu 6 hari, berarti paling sedikit 1 hari 60 menit atau 1 jam. Pas boleh,
kurang tidak boleh, lebih malah boleh. Dan di usia 4-6 tahun minimal adalah 900 menit per minggu. Kalau 6 hari kita bagi berarti 150 menit, artinya minimal 2,5 jam. Kemudian kita lihat bagaimana capaian pembelajaran di tingkat PAUD. Capaian pembelajaran ini disusun sebagai fondasi awal sekolah, persiapan di tingkat sekolah dasar. Sekali lagi, PAUD itu tujuannya adalah bagaimana menyiapkan anak itu nanti ketika masuk SD itu sudah siap, baik secara mental dan secara kognitif maupun motorik siswa. Kemudian juga disusun sebagai panduan pendidik untuk memberikan stimulus kepada anak usia dini. Dan dalam bermain untuk belajar harus dipertimbangkan kemampuan fisik, sosial, moral, linguistik, dan juga kognitif anak. Untuk lingkup capaian pembelajaran di tingkat PAUD nanti ada tiga saja. Yang pertama nilai agama dan budi pekerti, yang kedua jati diri, dan yang ketiga literasi dan STEAMS. Untuk elemen capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti ini diturunkan dari yang tadi sudah kami sampaikan, yaitu bagaimana anak mengenal dan mempraktekkan nilai kewajiban ajaran agamanya. Kalau di dunia Islam berarti ngerti bagaimana rukun Islam dan bagaimana rukun iman. Anak mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dalam interaksi dengan sesama dan alam. Anak mengenal keberagaman dan menunjukkan sikap menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Di samping anak meyakini rukun iman, rukun Islam, anak juga harus dikenalkan bahwa sebagai manusia itu tugasnya bukan hanya sebagai Abdullah, tapi juga sebagai Khalifatullah. Tidak hanya sebagai hamba yang berkewajiban untuk beribadah kepada Allah, tapi juga sebagai makhluk sosial, makhluk yang diberi tugas untuk mengelola alam. Selain itu, di tingkat PAUD juga dikenalkan keberagaman, bahwa agama itu tidak hanya satu agama, ada teman kita yang agamanya lain, supaya anak-anak nanti terbiasa toleransi dan menghargai perbedaan di lingkungan masyarakat. Untuk elemen capaian pembelajaran jati diri nanti, anak memiliki sikap positif dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan dan kesehatan serta keselamatan diri. Anak dapat mengenali, mengelola, mengekspresikan emosi diri, serta membangun hubungan sosial secara sehat. Anak menunjukkan perasaan bangga terhadap identitas keluarganya, latar belakang budayanya, dan jati dirinya sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Dia bangga dalam keluarganya. Jangan sampai Bapak Ibu membedakan profesi, karena yakin setiap profesi itu amanah dari Tuhan, setiap profesi itu baik, setiap profesi itu memberi sesuatu untuk masyarakat. Anak juga bangga sebagai anggota masyarakat, anak juga bangga sebagai bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Untuk elemen capaian pembelajaran literasi dan STEAMS, nanti anak menunjukkan kemampuan mengenali dan memahami berbagai informasi seperti gambar, tanda, simbol, dan cerita. Anak tahu ini yang namanya kotak, ini yang namanya segitiga, ini yang namanya kubus. Anak mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaannya secara lisan, tulisan, atau menggunakan berbagai media serta membangun percakapan. Anak dilatih untuk berani bercerita, untuk berani berbicara dengan temannya, untuk mengungkapkan pendapatnya, untuk menentukan pilihannya, dan juga untuk berkomunikasi dengan bapak ibu gurunya. Anak-anak menunjukkan minat dan berpartisipasi dalam kegiatan pramembaca. Anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen. Nanti ini lewat pembelajaran STEAMS. Anak mengenal, mengembangkan sikap peduli dan tanggung jawab dalam pemeliharaan alam, lingkungan fisik, dan juga lingkungan sosial. Anak menunjukkan kemampuan awal menggunakan dan merancang teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Kita jangan memiliki pikiran yang sempit bahwa teknologi itu bukan hanya yang ada di pabrik-pabrik itu. Teknologi juga bisa dari hal-hal yang kecil. Pulpen ini juga tentang teknologi, gelas juga tentang teknologi. Nanti secara dasar itu kita sampaikan pada anak-anak lewat pembelajaran STEAMS dan pembelajaran berbasis proyek.
Anak juga menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Lewat pembelajaran proyek nanti, anak akan terbiasa berpikir kritis, kreatif, dan juga kolaboratif. Anak dapat mengenali dan melihat hubungan antara pola, simbol, dan data, serta dapat menggunakannya untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ini lebih berat, ini lebih ringan, ini lebih panjang, nanti juga anak dikenalkan. Dan anak mengeksplorasi berbagai proses seni, mengekspresikannya, serta mengapresiasi karya seni. Ketika anak ada kegiatan musik, drum band misalnya, ada kegiatan menggambar, nanti juga diajarkan bagaimana mereka bangga dengan hasilnya. Mereka bisa mengapresiasi karya orang lain. Jangan saling ngece antar temannya supaya anak-anak nanti menjadi pribadi yang hebat. Tidak suka membenci temannya, tapi selalu mengapresiasi dan mendukung apapun karya dari teman dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bermain berbasis buku. Tadi kan kalau di tingkat PAUD salah satu karakteristik utamanya kan bermain yang bermakna. Salah satunya adalah berbasis buku. Kita tahu semuanya bahwa anak-anak adalah penjelajah alamiah. Sebagai penjelajah, mereka memiliki rasa ingin tahu yang tidak terbatas untuk mengeksplorasi diri dan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Kita sebagai guru, sebagai orang tua bertugas menjadi pendamping sekaligus penuntun agar semua potensi kebaikan yang dimiliki anak itu dapat berkembang secara optimal. Tugas pendampingan ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan kegiatan bermain yang berbasis buku. Jangan sampai rasa ingin tahu yang tinggi dari anak itu kita batasi, malah justru kita bunuh. Jangan sampai. Kita tidak tahu bakat anak itu di mana. Karunia Allah untuk anak itu kan berbeda-beda. Ada yang pinter musiknya namanya kecerdasan musikal, ada yang pinter olahraganya namanya kecerdasan kinestetik, ada yang pinter bahasanya linguistik, ada 8 macam kecerdasan. Jangan sampai kita seragamkan, suruh anak untuk cerdas satu, cerdas matematis, cerdas pelajarannya. Yang didapat anak dari bermain berbasis buku ini ada 6 paling tidak. Yang pertama itu memberikan kegembiraan. Kalau buku itu lucu, apalagi kalau gurunya membawakannya itu bisa menarik, maka anak akan semakin cinta dengan buku. Kemandirian, anak bebas berpendapat, anak bebas mengeluarkan penilaiannya terhadap sebuah buku supaya mereka itu mandiri, percaya dengan pendapatnya. Kerjasama, bagaimana anak-anak itu membangun ikatan dengan teman-temannya ketika kegiatan belajar membaca itu, dan juga daya kritis serta kreativitas dan juga empati. Agar mendapatkan manfaat yang maksimal, guru dan orang tua harus melakukan tahapan ini dalam kegiatan belajar berbasis buku, yaitu bagaimana tahap persiapan, bagaimana tahap sebelum membaca, bagaimana saat membaca, dan bagaimana setelah membaca. Mohon maaf Bapak Ibu, ini tidak bisa kami jelaskan di sini karena durasi waktu nanti kalau terlalu panjang juga tidak baik. Nanti akan kami buatkan video khusus tentang ini insya Allah. Mohon doanya semoga kami sehat selalu. Sebelum kami lanjutkan, minta tolong Bapak Ibu ditekan like-nya dan juga subscribe-nya. Kalau perlu berkomentar supaya kami nanti lebih termotivasi, karena channel kami terbangun, kami lebih termotivasi untuk membuat konten-konten video tentang pendidikan. Kemudian kita akan membahas bagaimana melakukan literasi dan STEAMS di tingkat PAUD. Literasi bukan sebatas kemampuan membaca dan menulis, tetapi kemampuan untuk memproses informasi yang diperoleh anak, apalagi untuk kemajuan zaman saat ini. Kami sudah membuat video di channel ini juga tentang kemajuan zaman, di mana era sekarang adalah era 4.0. Kita tidak boleh memaksa anak untuk seperti kita. Alimu auladakum ala zamanihim fa innahum ya'isuna fi zamani ghairi zamanikum. Itu sabda sahabat Ali. Didiklah anakmu sesuai zamannya, karena mereka hidup itu tidak seperti zaman kita. Dulu ketika zaman agraris yang dibutuhkan itu otot untuk menjadi orang sukses. Kemudian berubah menjadi era industri yang dibutuhkan itu ijazah. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, zaman sudah berubah, sudah tidak seperti itu lagi. Harus sesuai zamannya. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa dicek di channel kami. Kami sudah membuat beberapa video tentang perubahan zaman dan apa yang dibutuhkan pada zaman sekarang.
Literasi itu ada banyak jenisnya, ada literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, literasi sosial budaya, literasi digital, dan juga literasi yang lain. STEAMS itu apa? STEAMS adalah akronim dari sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Atau dalam bahasa Indonesia itu sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika. STEAMS ini mengintegrasikan kelima disiplin ilmu tersebut untuk menjawab permasalahan yang ada di dunia. Kita sebagai guru di PAUD Panjenengan nanti usahakan ada lingkungan yang kaya literasi. Lingkungan yang kaya literasi adalah lingkungan yang kaya akan gambar, tanda, dan simbol serta tulisan yang bermakna. Gambarannya bisa kita lihat di sini. Label nama anak terpasang pada barang-barang miliknya, tasnya, tempat penitipan barangnya, ada label anak. Label nama benda terpasang pada benda ataupun rak penyimpanan. Ini namanya pohon, ini namanya almari, ini namanya rak. Nah, itu namanya lingkungan kaya literasi. Dan gambar atau simbol bermakna terpasang juga di beberapa tempat. Misalnya ada gambar tentang masker, ada gambar tentang apapun yang itu bermakna bagi anak-anak. Manfaat literasi bagi anak usia dini nanti ada 4, yaitu yang pertama, membantu anak dalam memahami orang lain dan lingkungan sekitarnya. Membantu anak agar menyampaikan pikiran dan perasaan kepada orang lain, menumbuhkan minat anak terhadap keaksaraan, dan munculnya sikap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di jenjang pendidikan selanjutnya. Kemudian untuk manfaat STEAMS nanti dukungan guru maupun orang tua dapat diberikan melalui integrasi literasi STEAMS. Dapat memberi stimulasi kemampuan berpikir kritis pada diri seperti memberi pertanyaan yang melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kita tentunya tidak asing dengan yang namanya taksonomi Bloom. Itu bagaimana anak-anak itu lewat STEAM ini nanti ke level yang atas. Kalau level mengingat dan memahami itu masih low order thinking skill, kemudian menerapkan dan menganalisis itu masuk middle order thinking skill, dan yang paling atas itu adalah HOTS atau high order thinking skill. Lewat STEAM ini nanti anak akan diajari bagaimana mereka bisa terbiasa untuk berpikir secara HOTS. Anak usia dini sangat senang melakukan eksplorasi dan eksperimen untuk memenuhi rasa ingin tahunya, sehingga anak mampu memperoleh pengetahuan baru melalui pengalaman tersebut. Penggunaan konsep STEAM yang saling terintegrasi pada kegiatan anak akan memperkaya pengalaman anak serta membantu mereka untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ini Bapak Ibu, ketika anak-anak bermain warna seperti itu, hal apa saja toh STEAMS yang terpapang dalam kegiatan tersebut? S atau sains itu bagaimana anak mengamati benda yang ada di sekitarnya. Perubahan bentuk dan warna saat mencampur beberapa bahan itu sudah masuk sains. Kemudian ketika anak menggunakan teknologi untuk menampung air dan tanah, anak menggunakan alat tertentu untuk mengaduk, itu juga sudah mengadopsi konsep teknologi. Dan ketika anak mencoba berbagai bahan untuk dicampur, mencoba menemukan alat untuk mengaduk, itu sudah masuk rekayasa, sudah masuk engineering. Dan ketika anak membentuk tanah menjadi bentuk-bentuk tertentu dan membuat warna dari proses mencampur bahan, itu sudah masuk seni. Dan ketika anak memahami konsep lebih banyak, lebih sedikit, 2 dimensi, 3 dimensi, itu sudah masuk matematik. Jadi bermain dalam anak itu sebenarnya bermakna kita sebagai guru, sebagai orang tua mendampingi dan memberitahu bahwa yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah sudah masuk ke ilmu pengetahuan. Kemudian untuk pembelajaran berbasis proyek, apa tuh pembelajaran berbasis proyek itu? Dalam pendidikan, pendekatan proyek dimaknai sebagai investigasi mendalam tentang suatu topik yang menarik untuk dipelajari. Investigasi ini biasanya dilakukan oleh kelompok. Kunci utama pendekatan proyek adalah suatu penelitian yang dilakukan sebagai upaya untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan terkait suatu topik yang dimunculkan oleh anak, guru,
atau guru yang bekerja sama dengan anak. Anak-anak yang terlatih belajarkan berdasarkan kebutuhan hidupnya dan mampu menjawab pertanyaan kritis, mereka akan lebih mudah menghadapi hidupnya. Terlatih mengambil keputusan, memiliki penyelesaian masalah, dan juga berani ambil resiko. Sekali lagi, pembelajaran berbasis proyek ini secara simpel itu bisa kita lihat ketika anak-anak bermain masak-masakan, ketika anak bermain rumah-rumahan, bagaimana gembiranya mereka. Mereka itu bisa membagi tugas, mereka senang sekali melakukan itu. Lah kenapa kebahagiaan itu tidak kita hadirkan ke dalam sekolah sehingga anak-anak itu merasa bahwa sekolah itu sesuatu yang menyenangkan. Anak ketika di rumah itu rindu sekolahan karena sekolahnya menghadirkan kebahagiaan. Skema pembelajaran proyek di PAUD nanti ada 3 tahap: permulaan, pengembangan, dan penyimpulan. Permulaan ini bisa berupa kegiatan membaca buku, menonton video, atau yang lain-lain. Dan nanti dukungan fasilitas guru saat anak berkegiatan termasuk pertanyaan pemantik. Misalnya setelah anak membaca buku tentang sampah, berarti kita beri pertanyaan yang memantik. Kenapa toh kok sampah itu menggunung? Bagaimana cara agar sampah itu bisa terurai? Nah, anak-anak bebaskan untuk berpendapat. Anak bebaskan untuk memilih pendapatnya. Kemudian kita nanti tinggal menyimpulkan. Dan setelah ditemukan sebuah masalah, maka nanti anak akan melakukan pembelajaran berbasis proyek secara sederhana, misalnya menanam tanaman kehijauan, misalnya bagaimana membuang sampah. Nah, nanti itu namanya proyek. Kemudian tahap penyimpulan, adanya refleksi dari guru, dari siswa masing-masing. Dan sekali lagi bahwa pembelajaran proyek pada pendidikan usia dini ini menekankan pada prosesnya, bukan produknya, supaya anak itu mengembangkan sikapnya, karakternya, akhlakul karimahnya, dan juga profil pelajar Pancasilanya. Dan perlu diingat Bapak Ibu, dalam pembelajaran berbasis proyek ini merupakan sebuah proses, jadi kita harus menghargai semua kegagalan anak dan terus melakukan perbaikan. Alat, bahan, media yang kita sediakan harus aman buat anak, serta guru harus memperhatikan keselamatan anak selama bermain. Ada 4 tema, nanti sekali lagi Bapak Ibu bisa download melalui video sebelumnya. Nanti tentang ini semuanya sudah ada. Paling tidak ada 4 tema di PAUD. Yang pertama tema Aku Sayang Bumi, yaitu pembelajaran yang bertujuan untuk mengenalkan anak pada perubahan iklim global, serta bagaimana mencari solusi kreatif yang bisa dilakukan oleh anak. Nanti subtemanya bisa Bapak Ibu lihat di peraturan yang sudah kami sediakan. Untuk tema Aku Cinta Indonesia itu anak-anak perlu mengenal dan mempelajari seni budaya mereka masing-masing agar mereka bangga menjadi anak Indonesia dan keberadaan seni budaya tersebut tetap lestari. Untuk tema bermain dan bekerja sama ini bertujuan untuk mengajak anak berinteraksi dengan teman yang beragam sehingga dapat menghormati orang lain yang berbeda dengan dirinya, mampu bekerja sama, mau berbagi, dan tidak membeda-bedakan teman. Anak bisa hidup rukun dan damai dimanapun dia berada. Dan untuk tema imajinasiku nanti, anak belajar untuk mengenali dunianya. Imajinasi membantu perkembangan kognitif dan sosial pada anak. Oleh karena itu, pada tema imajinasiku ini, anak distimulasi dengan serangkaian kegiatan yang bisa membangkitkan rasa ingin tahu dan memperkuat imajinasinya. Sepertinya durasinya sudah terlalu panjang Bapak Ibu. Insya Allah nanti ke depan kami akan membuat video lagi khusus untuk PAUD, bagaimana proyeknya, bagaimana STEAMS, bagaimana belajar berbasis buku secara lebih lengkap, secara real, detail, dan contoh-contohnya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan kalau perlu di share ke teman-teman kita. Semoga menjadi amal ibadah bagi kita, menjadi amal jariah, menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita panen sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin. Mohon maaf kalau ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.